Hasil keliling rest area terus stasiun Gambir pengelolaan sampahnya gimana Pak? Iya, jadi yang pertama dulu rest area ya. Iya. Rest area hampir seluruhnya di ruas tol dari Jakarta ke Surabaya sekitar 61-an unit telah diberikan paksaan pemerintah untuk melakukan penyiapan sarana sampahnya, karena tentu kita harapkan akan menjadi simpul perubahan budaya. Jadi jalan tol ini dilewati banyak pihak dari berbagai macam rumah tangga, rukun warga, sehingga dengan menjadikan rest area ini sebagai salah satu simpul perubahan pengelolaan sampah sepertinya wajib. Jadi dari tinjauan kami dari 60 itu hanya baru 1-2 yang telah memenuhi memenuhi prasarana yang diminta oleh Kementerian itu. Namun mereka masih punya waktu tenggat 2 bulan lagi. Saya dan Pak Direktur Bina Marga sudah mengingatkan bahwa dalam hal 2 bulan tidak dipenuhinya, maka kita akan memberikan sanksi pemberatan dengan pidana. Kemudian tanggal 2 besok kita akan undang, 2 April maksud saya, kami dengan teman-teman Kementerian PU akan mengundang seluruh penanggung jawab rest area untuk kemudian memberikan guidelines apa-apa yang harus dilakukan terkait dengan penyelenggaraan itu. Jadi secara umum teman-teman memahami dengan betul konsekuensi pada saat tidak dipenuhinya arahan pemerintah untuk menjadikan rest area sebagai simpul perubahan dalam tata laksana sampah. Ini menjadi penting sekali, karena ini tentu kita berharap nanti di bulan Juni ini sudah sempurna, sehingga sampah semua orang yang lewat rest area akan mengikuti norma-norma yang digariskan di dalam penanganan pengelolaan sampah. Kemudian kami juga keluar dari tol, kemudian melakukan pemeriksaan ataupun investigasi ataupun pengawasan pada penyelenggaraan pengelolaan sampah di terminal-terminal. Hampir seluruh terminal penanganan sampahnya masih belum proper, sehingga dalam waktu segera kami akan menyampaikan paksaan pemerintah kepada seluruh terminal. Dari sejumlah terminal mungkin ada 10 kali ya yang kita singgah. Apa kebetulan atau gimana, yang kami singgahi semua belum dilengkapi dengan dokumen lingkungan. Jadi semua terminal yang kami sampel itu belum memiliki dokumen persetujuan lingkungan, sehingga kepadanya nanti kita akan memberikan 2 arahan. Arahan pertama agar menyelesaikan segera persetujuan lingkungan melalui dokumen evaluasi lingkungan hidup. Kedua, akan menyiapkan penyelesaian permasalahan sampah, terutama terminal besar ya, kayak Purabaya itu dengan 45.000 people yang keluar masuk dalam 1 hari. Ini tentu menjadi penting, harus kita bangkitkan sebagai simbol pengelolaan sampah yang bagus di sana. Jadi itu kunjungan kita, dan kami juga sambil mampir ke beberapa wali kota mengingatkan tentang capaian pengelolaan sampah yang belum maksimal untuk terus ditingkatkan, karena tentu telah menjadi target nasional. Dan pada kesempatan hari ini saya juga sudah sampaikan bahwa atas persetujuan Bareskrim dan Kejaksaan Agung, kita juga telah meningkatkan status penyidikan pada 3 lokasi. Yang pertama, Bantar Gebang sudah memasuki masa penyidikan, kemudian Denpasar, Kota Denpasar juga memasuki masa penyidikan, kemudian Kabupaten Badung juga memasuki masa penyidikan. Kemudian terkhusus untuk Suwung kemarin atas persetujuan dari Bareskrim dan Kejaksaan Agung, kita telah menetapkan tersangka dalam pengelolaan sampah di TPA Suwung Bali. Ini untuk menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah main-main untuk menyelesaikan sampah. Kemudian rencana saya juga besok akan kunjungan ke Tangerang Selatan. Apakah sudah berubah? Kalau tidak berubah, ya Pak Deputi Gakum akan segera meningkatkan status dalam penyidikan. Jadi kita akan memaksa semua pihak yang mengelola sampah belum proper agar concern untuk melakukan proper. Simpul-simpul itu kita minta untuk diperhatikan. Jadi tidak terkecuali kalau kami belum datang pada tempatnya, yakinkan bahwa kami akan datang. Jadi kepada semua wali kota, bupati, mohon izin untuk segera memperbaiki tata kelola sampahnya, karena sudah memasuki kedaruratan yang telah menimbulkan berbagai macam bencana dan bahaya buat masyarakat sekitar. Saya kira itu kunjungan kemarin, dan ini memang atas perintah Bapak Presiden bahwa semua menteri, sekali lagi Bapak Presiden dalam sidang kabinet paripurna sebagaimana juga
dirilis oleh teman-teman media, meminta kepada para menteri untuk menjamin atau berada di tengah-tengah pemudik untuk menjamin kemudahan memudik dalam melaksanakan mudiknya. Jadi dari sisi lingkungan hidup tentu kita melihat dari penanganan sampah maupun pengelolaan limbahnya. Ya, mungkin dari teman-teman kementerian yang lain, kesehatan dan lain akan melakukan hal yang sama. Bapak Presiden memerintahkan sangat bahwa kenyamanan pemudik harus dijaga oleh para menteri di tengah-tengah melaksanakan ibadah puasa maupun menyambut Idul Fitri. Saya kira gitu. Di rest area tadi sesuai rest area yang kita KLH itu seperti apa soal penanganan sampah? Jadi di rest area itu disesuaikan dengan kapasitas sampahnya. Sampah yang cukup besar biasanya rata-rata maksimal satu hari setengah ton ya, atau sampai 2 ton. Itu semua fasilitas yang diharuskan, semisal fasilitas pilah. Misal pilah itu chamber pilahnya harus berbeda. Kemudian dari yang anorganik ada lagi mesin untuk memilah lagi. Jadi itu sehingga dengan demikian sampah ini termaksimalkan dilakukan penanganan. Organiknya wajib kemudian harus selesai dalam bentuk composting atau apapun yang bisa, kemudian tidak membebankan kepada pemerintah kabupaten kota. Sehingga tekanan pemerintah kabupaten kota yang juga belum sepenuhnya proper dalam penanganan sampah bisa berkurang dengan keberadaan rest area. Tetapi yang paling penting, rest area ini tempat orang berkumpul lewat lalu lalang dan seterusnya. Sehingga budaya ini harapan kami melekat di mindset masyarakat. Kalau TPA-nya menerapkan standar tinggi dalam penanganan sampah, akan terbawa pulang dan mudah-mudahan bisa membawa inspirasi pada saat mereka di lingkungan masing-masing. Saya rasa tujuan utamanya lebih mendongkrak, menstimulir, mengungkit perubahan paradigma dan budaya dalam pengelolaan sampah di tanah air. Gitu ya. Kita soal update Sungai Cisadane kemarin kan sudah di-recycle dan ya, Cisadane kemarin sampai hari kemarin sebelum saya berangkat ke Jawa ini lab dari IPB belum keluar. Nah, lab IPB ini menjelaskan tentang konsentrasi pestisida yang ada. Jadi di dalam normanya kerugian lingkungan itu konsentrasi dikalikan tarif, ya, kaitan tarif sehingga terdapat kerugian lingkungan yang harus dibayar. Jadi itu saya rasa yang perlu diingat. Setiap yang kita lakukan semuanya ada dasar saintifiknya, sehingga perhitungannya tidak bisa dikurangi kecuali ada metodologi yang bisa saling menukarkan. Jadi saling menyocokkan mana metodologi yang paling mungkin untuk menghitung tentang kerugian lingkungan. Contoh kasus seperti kejadian di Sumatera. Di Sumatera kemarin yang gugatan kita 4,8 triliun, hampir seluruhnya sudah siap membayar. Jadi sudah ada pernyataan daripada semuanya untuk melakukan pembayaran sesuai tata waktu yang disepakati dalam sidang. Jadi ini bahkan sebelum naik ke persidangan mereka sudah membayar duluan dalam mediasi di dalam sidang tapinya di dalam sidang. Jadi itu juga tidak menutup kemungkinan dilakukannya penegakan hukum semacam tindak pidana. Namun itu lebih kepada nanti arahan dari Bapak Presiden bahwa normanya sudah kita tangani dengan melakukan mereview persoalan lingkungan, kemudian meminta ganti rugi kerusakan lingkungan. Kemudian terkait dengan pencabutan maupun pengenaan pidana itu sebelumnya nanti ada political dari Bapak Presiden, direktif Bapak Presiden yang tentu menjadi perhatian kita. Karena ini bicara banyak aspek ya, tidak hanya lingkungan, tapi secara teknis semuanya sudah kami siapkan, apapun yang kemudian menjadi keputusan yang akan diarahkan kepada kita. Saya kira gitu. Ya. Tadi kemarin kan NSHE dan Tambang Emas juga mengajukan audit lingkungan ya Pak? Iya. Kabarnya gimana? Sedang jalan, di audit lingkungan sedang berjalan. Parameter sudah, jadi gini, audit lingkungan itu mereka akan menentukan auditornya. Kemudian dari auditor akan menyampaikan kerangka kepada kita. Kita akan menyidangkan di tim ahli. Nah, kerangkanya kalau sudah disetujui baru boleh jalan. Nah, pada saat jalan maka ada waitlist, ada tim ahli yang kami tugaskan untuk mendampingi. Jadi ini diminta sedemikian rupa supaya audit lingkungan ini objektif. Namun demikian, mengingat dari kondisi saya tidak ini ya, tapi seperti Aginkos ini kajian lingkungannya sudah cukup sangat kokoh. Jadi kemarin juga atas rapat terbatas dengan PKH kita mengizinkan untuk operasional, tapi dengan catatan menyelesaikan audit lingkungan yang sedang berjalan. Jadi audit lingkungan yang berjalan ini diintegrasikan nanti dalam dokumen lingkungan, sama persis yang
Raja Ampat ya, Raja Ampat kita sudah mengintegrasikan. Audit lingkungan yang lain kan kita cabut karena tidak proper. Namun yang proper kita tingkatkan kualitas penaatan lingkungannya melalui audit lingkungan yang kemudian diintegrasikan. Tetapi audit lingkungan juga menyisakan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar semacam denda dan lain-lain. Jadi itu sudah kita bereskan. Berarti Aginkot boleh Operasi beroperasi lagi. Iya, kalau Aginkot dari kajian kita secara teknis boleh beroperasi. Namun sekali lagi nanti tim lebih lanjut seperti apa, karena kita tidak boleh bohong ya. Kalau memang itu boleh operasi ya boleh operasi, kalau memang tidak. Namun memang kajian-kajian terkait pemuatan lingkungan sambil diformulasikan di dalam bentuk audit lingkungan ya. Jadi semua kita perlakukan sama, tidak hanya Aginkot. Seluruh ekstraksi tambang batu bara dan mineral hari ini telah memasuki masa evaluasi kami. Jadi memang kemajuannya karena hari raya begitu dipanggil belum memenuhi. Jadi sampai sekarang baru sekitar 300 unit yang telah selesai evaluasi dan telah diterbitkan sanksi. Ada mungkin lebih dari 100, kemarin 80, 100 yang kita bukan persetujuan lingkungannya dan harus memenuhi. Jadi kita evaluasi terus. Jadi tidak hanya Aginkot tetapi seluruh instansi tambang mineral batubara di tanah air, kita akan benar-benar menegakkan norma sehingga yang selama ini menjadi permasalahan utama kita bisa reduksi, yaitu masalah air limpasan itu yang menjadi permasalahan utama dulu. Nanti sambil bisa sikapi pada komponen-komponen yang lain. Saya kira gitu ya. Kalau PT ini Pak, PT ini gimana itu kan longsor? Oh ini IMB sedang menjalani proses pidana. Jadi kan ada yang meninggal ya, 1 orang, tahun kemarin 3, ini pidana, dan kami telah mencabut, memerintahkan untuk dicabut persetujuan lingkungannya. Namun demikian nanti itu intinya kan sebenarnya manajemennya yang tidak bagus. Dia boleh mengajukan lagi setelah dilakukan penelaahan lebih dalam. Tetapi yang jelas persetujuan lingkungan yang hari ini kita sudah cabut dan kegiatan sudah berhenti di lapangan. Dan kemudian untuk penanganan limbahnya ini kita berikan tidak kepada PT BNS tapi langsung kepada PT IMIP, karena IMIP yang pemegang kawasan sehingga dia harus bertanggung jawab penuh terhadap pengolahan tailingnya. Ini sedang berusaha, sudah kami keluarkan semua, tinggal proses hukum sedang jalan.